khususnya yang manajemen koperasi ini ya agak memprihatinkan gitu ya, karena rata-rata kelasnya itu 33,9, jadi hampir 34. Artinya terjadi proses yang kemarin kita sampaikan di beberapa kelas, copy paste secara masif. Jadi gotong royong. Gotong royong. Ya, itu kalau di UTS kemarin sudah kita bahas di kelas yang lain, enggak saya ulang lagi, tapi saya ingatkan untuk yang UAS betul-betul diupayakan supaya tidak kembali seperti yang kemarin ya. Dan ada masih kesempatan 1,5 bulan ke depan melewati Lebaran juga untuk bisa mengejar ketertinggalan dari proses kuliah manajemen koperasi kita. Oke, jadi nilainya udah kelihatan. Jadi kalau kita ada 2 kelas di manajemen koperasi ini. Yang pertama kelas 13 F1, yang kedua kelas 23 F2 yang itu sebetulnya kelas tim teaching. Jadi yang ngajar bukan hanya saya, ya cuma koordinatornya saja. Nah, kalau yang kelas sebelah, yang kelas teman-teman kelas karyawan itu lumayan tuh 61. Ya, hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi apa namanya? Ya masih belum maksimal juga. Artinya kita harus betul-betul ngeluarin ekstra usaha ini untuk sampai ke UAS. Oke. Jadi saya langsung fokus ke ini UAS-nya di mana mestinya ini supaya bisa berhasil. Nah, yang pertama sebetulnya kuncinya itu ada di studi kasus. Nah, studi kasus itu kalau itu dapat yang oke, artinya prosesnya itu dilalui secara oke, nanti insya Allah yang lain akan oke ya. Jadi, nah teman-teman studi kasus ini karena online sehingga tidak mesti terpaku pada fisik kan. Kalau dulu kan fisik harus datang ke lapangan. Kalau ini bisa di sekitar tempat tinggal atau tempat asal, atau bisa cari di media internet, tapi yang diusahakan ada kontak-kontak yang bisa dihubungi gitu. Jadi kalau browsing gitu kan misalnya nemu nih, oh koperasi ini apa punya siapa gitu, yang ada kontaknya, ada nomor HP, nah itu coba ditelepon saja atau di chat WA. Nah itu bisa, artinya kalau misalnya di tempat asal, tempat tinggal itu tidak menemukan secara fisik atau secara online di sekitar tempat tinggalnya, ya coba telusuri di media internet itu. Nah, tapi diusahakan yang bisa dijangkau kontaknya, bisa di chat atau bisa di telepon ya, sehingga betul-betul bisa dapat studi kasusnya. Nah, kuncinya yang pertama itu. Nah, yang berikutnya, nah ini yang membedakan dengan UTS itu, walaupun instruksinya sama, tapi di UAS ini nanti teman-teman diwajibkan untuk melakukan studi literatur. Jadi studi literatur itu kan dari e-learning 1 sampai 10 ini kan sudah banyak file, banyak bahan. Nah UTS kemarin itu kebanyakan nggak dipakai, mungkin nggak dibaca, nggak dicerna, nggak digunakan gitu. Nah kalau besok itu wajib digunakan. Artinya ketika teman-teman menulis itu dasarnya adalah konsep atau teori yang ada di dalam manajemen koperasi, sehingga itu sebetulnya akan memudahkan teman-teman. Karena kalau nggak pakai konsep teori itu ibarat teman-teman buka tutup botol itu pakai gigi. Nah, kira-kira kebuka nggak? Kebuka tapi giginya tanggal. Nah kalau pakai konsep, pakai teori itu bukanya sudah pakai alat itu pengukir tuh enak bukanya. Nah sehingga betul-betul harus dipahami, dibaca, dicerna, harus digunakan. Nah seperti yang saya ingatkan kemarin, supaya teman-teman punya keterampilan, maka nggak hanya sekedar dibaca, dicerna, dihafalkan, tapi coba digunakan. Digunakannya gimana? Digunakan dalam konteks studi kasusnya, sehingga kembali ke
yang di awal tadi, studi kasus ini penting sekali. Kalau teman-teman masih kesulitan dengan studi kasusnya, bisa lah kontak-kontak dengan saya. Nanti ada referensi-referensi yang mungkin bisa dijangkau. Lalu, nah jadi saya ingatkan lagi yang membedakan dengan UTS, nanti ada studi literatur, tapi itu juga tidak boleh dikopas. Jadi file-file yang ada di e-learning itu enggak terus kalau studi literatur tinggal di copy, dipaste di artikel WSB enggak, tapi dipakai. Artinya teman-teman punya pemikiran apa, punya gagasan apa, pendapatan apa di dalam tulisan itu, nah itu diperkuat dengan konsep atau teori punya siapa, yang ahli yang ditemukan di studi literatur itu, yang file-file banyak itu di learning. Nah itu, lalu yang membedakan lagi itu sesuai dengan instruksi UTS, yang sama juga dengan nanti di instruksi UAS, itu ada studi banding, benchmarking. Nah studi banding ini maksudnya teman-teman diminta untuk mencari referensi dari koperasi yang sudah oke, sudah keren, tapi yang serupa. Jadi misalnya kalau kemarin tuh studi kasusnya itu koperasi tani, masih kurang oke nih, banyak masalah ini lah. Sekarang PR-nya mencari lewat internet studi banding koperasi tani yang sudah oke. Nah, ditelusuri itu mana yang sudah oke, yang besar, yang manfaatnya luas, yang omsetnya besar, yang usahanya banyak, jenis usahanya banyak. Nah itu di studi, masih di studi itu kok bisa berkembang itu apa rahasianya, apa kiatnya, apa strateginya. Nah terus temuan-temuan itu dipakai untuk menulis di artikel WS besok. Oh misalnya di koperasi studi kasus teman-teman itu masalahnya di pemasaran. Nah belajar dari koperasi yang sudah berkembang sukses itu, maka strategi pemasaran koperasinya mestinya begini-begini. Nah ditulis gitu. Sehingga di tulisan UAS teman-teman itu nanti akan diperkuat pertama dengan teori konsep literatur, yang kedua dengan praktek-praktek baik yang sudah terbukti, yang sudah teruji, yang sudah berhasil. Nah keduanya menggunakan media internet, tapi sekali lagi saya ingatkan jangan diambil begitu saja. Diambil saripatinya, inti-intinya terus dituliskan pakai bahasanya sendiri. Nah, jadi tidak di copy paste. Ya. Jadi itu yang membedakan. Lalu berikutnya yang membedakan lagi itu yang saya sampaikan di e-learning tadi pagi. Jadi teman-teman setelah ini itu melanjutkan studi kasusnya melalui presentasi lapangan secara online. Nah, bagi teman-teman yang masih belum oke studi kasusnya, ya diusahakan kejar dulu dapat apa subjeknya, dapat kontaknya, dapat informasinya, terus coba diolah, coba dicerna apa kebutuhan mereka, kendala mereka, masalah mereka apa, kira-kira bagaimana rekomendasi sesuai sistematika UTS itu. Nah setelah itu baru dibuat presentasi online-nya PPT, terus diatur jadwal dengan mereka mungkin setelah lebaran atau minggu berapa gitu untuk presentasi secara online. Nah, untuk mendapatkan masukan dari mereka terhadap ide-ide yang sudah teman-teman sampaikan ke mereka. Nah, presentasi online-nya itu bisa lewat WhatsApp atau lewat telepon atau mungkin lewat teman-teman presentasi terus di video sendiri, dapat filenya, terus di share ke subjeknya itu atau mungkin media yang lain. Nah itu ya, jadi itu yang membedakan. Nah, sehingga nanti di tulisan UAS nanti selain ada studi literatur tadi, ada studi banding tadi, tapi juga ada hasil cross check dengan lapangannya, hasil presentasi lapangan secara online. Mereka ngasih feedback apa, mereka ngasih tanggapan respon seperti apa. Nah dengan begitu semakin lengkap, nah, tulisannya bisa semakin dalam dan bisa semakin panjang. Jadi itu. Nah kalau mengacu pada sistematikanya, nah yang pertama kan kita ngomong soal profil nih, profil. Nah teman-teman kebanyakan ya karena memang kebanyakan copy paste, jadi ya kopas kita sih. Nah besok kalau ngomong profil tuh nggak harus yang
diri pokoknya ditulis narasi aja, ditulis deskriptif sesuai dengan ini teman-teman, dari aspek bisnisnya, SDM-nya, organisasinya, ditulis naratif, jangan serta-merta ngambil dari sumber-sumber internet ya. Lalu dirumuskan tuh masalahnya misalnya 3 poin, nah itu yang dideskripsikan, misalnya masalahnya di SDM atau masalahnya di pemasaran di bisnis atau masalah di apa, itu yang dideskripsikan, dinarasikan pakai bahasanya sendiri. Nah, untuk membantu teman-teman itu sebetulnya cara yang paling paling tepat untuk mendiagnosis kondisi masalah dan kemudian solusi koperasi itu sudah ada alatnya. Nah, itu alatnya itu 7 prinsip koperasi itu. Jadi oleh karena itu pemahaman tentang 7 prinsip koperasi itu menjadi penting. Nah, ada yang masih ingat 7 prinsip itu. Jadi dengan paham 7 itu kayak kalau dokter itu pakai ini loh, diperiksa itu kayak kalau kita diperiksa sama dokter itu kan pakai apa? Stetoskop. Nah, itu. Nah, itu kan dari diperiksa itu diperiksa parunya. Oh, gini diperiksa ininya. Nah, sama juga cara meriksa koperasinya juga pakai itu. Prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3 sampai prinsip 7. Itu dipakai untuk ngelihat screening gitu. Ini keanggotaannya gimana? Oh, keadaannya begini, oh masalahnya begini, oh berarti nanti perlu ada catatan, ini perlu dikasih solusi yang ini. Nah, nanti prinsip 2 keadaannya gimana, sehingga bagian yang paling urgent untuk dielaborasi lebih dalam lagi itu di bagian prinsip itu, karena sekali udah dapat prinsip itu nanti ngerjain yang lainnya enak gitu. Jadi nanti bisa ngerjain yang rekomendasi inovasi bisnis, organisasi SDM itu kan semua yang ada di situ sudah ada di prinsipnya. Jadi dari mulai yang keanggotaan bersifat terbuka sukarela sampai ke yang kepedulian terhadap komunitas. Maka mulai nanti coba dibaca-baca lagi, dicerna, dipahami itu 7 prinsip itu, 7 principles of cooperative itu betul-betul bisa dielaborasi untuk kemudian dikembangkan, dipakai. Jadi tulisan yang panjang itu di situ, dielaborasi. Ada 7 prinsip. Satu prinsip aja itu dalam sekali. Prinsip pertama itu ngomong soal keanggotaan, itu soal SDM, soal macam-macam gitu. Nanti ada prinsip yang ngomong soal pendidikan, ada prinsip yang ngomong soal kerjasama antar koperasi, ada prinsip yang ngomong soal kemandirian, ada prinsip yang ngomong soal partisipasi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu dielaborasi. Nah, itu kalau pakai 7 itu udah mestinya lancar. Tinggal menyesuaikan dengan tagihan-tagihan yang ada di situ. Misalnya diminta rekomendasi bisnisnya, itu udah bisa nunjukin rekomendasi organisasinya, struktur organisasinya mungkin, atau mungkin DRT atau apa gitu. Lalu rekomendasi SDM gitu kan. Termasuk juga nanti kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam bisnis atau di dalam organisasi atau di dalam pendidikan dan sebagainya. Nah, terus yang penting juga ini selalu muncul rekomendasi bisnis model kanvas. Nah, teman-teman ini jadi koperasi di lapangan itu kebanyakan punya usaha tapi nggak punya model. Jadi usahanya ada, tapi kalau ditanya punya bisnis model nggak punya. Nah, dicek itu apakah mereka punya tidak bisnis model itu dengan ngecek mereka punya nggak bisnis model kanvas yang bagan 9 elemen itu. Nah, kalau mereka nggak punya bagan 9 elemen itu berarti nggak punya bisnis model, dan seringkali masalahnya itu muncul karena mereka usaha yang penting melaku, akhirnya yang penting jalan, akhirnya jalan tapi kebanyakan jalan di tempat, tidak tumbuh, tidak berkembang. Jadi usianya sudah tua tapi profil performanya masih kayak usaha yang baru aja bermula. Nah, sehingga beberapa catatan tuh ada sebenarnya sudah di file-file learning, coba dibuka-buka lagi. Nah, termasuk juga
koperasi itu selain nggak punya bisnis model juga biasanya nggak punya Renstra. Nah, coba dicek itu. Nah, teman-teman berarti perlu belajar Renstra. Kan ada contohnya tuh. Saya di e-learning itu udah cukup lengkap itu. Contoh bisnis model Canvas ada. Contoh Renstra koperasi juga ada. Renstra koperasi bagian yang paling penting itu adalah bagian tentang mereka bisa mengidentifikasi kekuatan mereka, kelemahan mereka, peluang yang ada, dan ancaman yang ada, SWOT. Jadi mereka melakukan evaluasi diri. Nah, setelah itu baru merumuskan visi. Nah, pertanyaannya, koperasi ini punya visi enggak di situ? Kalau enggak punya rencana strategis berarti enggak punya visi. Bisa jalan enggak kalau organisasi enggak punya visi? Ya bisa, tapi enggak jelas kapan akan sampai ke tujuannya. Jadi kalau kita nggak jelas, nggak tahu mau ke Tugu misalnya, kira-kira bisa nggak sampai ke Tugu? Ya nggak bisa, muter-muter terus gitu. Suatu saat nanti sampai, tapi ya sekian lama. Nah, sehingga nanti itu bagian yang di bagian paling akhir itu nanti teman-teman juga diminta bikin rekomendasi visi, rencana strategis. Itu isinya setelah visi, nanti bikin misi, bikin program-program. Jadi program-program apa yang mesti dilakukan, dan kuncinya kalau sudah bisa menganalisis pakai 7 prinsip itu, bikin bisnis modelnya enak, bikin rencana strategisnya enak, mau diminta rekomendasi enak. Nah, gitu. Dan kembali ke bisnis model Canvas tadi yang 9 elemen. Itu ngomong bisnis model Canvas saja udah bisa panjang banget, karena ada 9 elemen tuh. Iya. Padahal koperasi itu umumnya bisnisnya nggak cuma satu, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, bisnis model itu dibuat berdasarkan jenis usahanya. Jadi satu koperasi itu bisa jadi punya 2 bisnis model. Nah, misalnya dia simpan pinjam, tapi juga produksi. Ya, itu nggak bisa dicampur itu. Yang simpan pinjam dia punya model sendiri, yang produksi dia punya model sendiri. Nah, itu dibuat udah panjang sekali, dan saya sampaikan lagi, buatnya tidak cukup hanya dibuat bagan terus diisi poin-poin apa singkat gitu, enggak, dibuat bagannya terus diisi poin-poinnya secara detail walaupun itu masih poin-poin. Setelah itu dideskripsikan di bagian bawahnya, customer segmennya usaha koperasi ini siapa, itu deskripsikan berapa 2-3 paragraf. Nanti habis itu value propositionnya apa, itu coba dipelajari lagi BMC-nya. Itu dengan BMC itu betul-betul ibarat perang ya. Ibarat perang itu kan, kalau kita perang itu kita harus tahu medannya toh. Gimana kalau perang nggak tahu medannya? Ya gampang dikalahkan, gampang dipojokkan, dan akhirnya mudah untuk ditaklukkan. Nah, kita harus tahu medannya. Nah, medan perang itu kalau di dalam bisnis itu bisnis model tadi. Jadi bisnis model yang 9 elemen itu isinya kayak peta medan dulu, peta ini loh. Oh, ini kita posisi di sini, posisi di sini, sini gitu. Jadi bayangkan kalau usaha nggak punya bisnis model, itu seperti orang pasukan maju perang tapi nggak tahu medan. Nah, apa yang terjadi ya tahu sendirilah. Nah, pasti akan mudah untuk pokoknya ke pojok-pojok, pontang-panting gitu. Nah, apa bedanya bisnis model dengan bisnis plan? Kan nanti di bagian akhir juga diminta masukannya untuk bisnis plan. Nah, ibarat perang tadi, kalau bisnis model itu petanya, medannya, peta medan itu. Nah, kalau bisnis plan itu strateginya. Strategi perangnya itu kayak apa? Oh, medannya gini. Oh, berarti kita pakai strategi perang itu kayak misalnya, strategi kalau bahasa Jawa itu sapit urang atau sapit, atau apa namanya, sapit itu kayak udang itu punya itu, atau kalajengking atau apa. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, seringkali koperasi ini nggak punya bisnis model, tidak punya rencana strategis, berarti nggak punya visi, nggak punya bisnis plan. Nah, jadi akhirnya gimana? Ya banyak yang tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Banyak yang tidak bisa menjalankan prinsip-prinsipnya. Lupa, tapi banyak yang berkembang itu koperasi di beberapa tempat atau bahkan di luar negeri berkembang luar biasa. Oh iya, karena mereka menerapkan 7 prinsipnya. Mereka punya bisnis model, mereka punya rencana strategis, mereka punya bisnis plan, dan mereka dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, kira-kira itu nanti teman-teman elaborasi. Nanti poin-poinnya aja didapat dari berbagai hasil studi kasus di literatur, studi banding, terus dicoba isi poin-poinnya, lihat gambarannya seperti apa. Nah, nanti kalau perlu konsultasi nanti bisa lewat grup WA atau lewat Japri sebelum ditulis secara lebih panjang lagi. Dan poin-poinnya dulu yang penting. Dapat profil, dapat masalahnya, terus ini nanti mau diolah seperti apa, nanti bisa. Nah, kira-kira itu teman-teman. Secara umum ya, nanti kalau mengikuti apa yang menjadi sistematik ujian itu, bayangan saya itu tulisannya bisa panjang. Nah, makanya saya ingatkan lagi, panjang pendeknya itu tergantung proses pengerjaannya. Kalau dikerjakan H-1 UAS ya nggak mungkin, H- seminggu pun juga nggak berat ya, sehingga ya dicicil mulai sekarang. Minggu depan ngapain, minggu depannya ngapain, bikin plannya. Maka di kuis e-learning yang tadi pagi itu kan saya bertanya apa rencana lanjutannya dari mulai minggu depan sampai UAS itu gimana step-stepnya, dari mulai bikin bahan presentasi online, terus nanti studi literatur dikuatin, studi banding, itu sampai nanti pengerjaan penulisannya kayak apa gitu. Nah, kalau sudah bisa dijalani itu ya insya Allah nilainya bisa melompat. Amin. Oke, kira-kira itu teman-teman. Nanti bisa dicek lagi di instruksi UTS-nya. Itu nanti UAS-nya juga kurang lebih seperti itu. Tinggal pengembangan aja, pendalaman, melengkapi bagian-bagian yang masih kurang. Oke, saya kira itu. Silahkan bisa dibuka speakernya kalau ada yang masih mau ditanyakan, didiskusikan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Hikmah. Pak, saya kan yang kayak tadi sebelum mulai video call bareng-bareng nih, Pak. Saya mau nanya, misal saya kan dapat koperasi yang istilahnya minim sama informasinya, Pak. Dan sedangkan ini kan untuk ngelanjutin ke UAS butuh yang panjang kan. Kalau misalnya saya nambahin lagi koperasi lain, digabungin, itu boleh nggak? Gini, itu apakah sudah tidak mungkin dieksplor lagi data-datanya? Kalau sudah tidak mungkin dieksplor lagi ya sebaiknya bisa bisa digantikan dengan lebih bisa dikembangkan lagi kasusnya. Itu di mana sih yang kemarin tuh? Ya saya kan kemarin itu narasumbernya itu mantan dari kerja di sana, Pak. Jadi dia cuma bisa ngasih ala kadarnya aja. Oh ya. Gitu. Ya memang tahu sebaiknya sekarang. Sebaiknya itu kontak utamanya itu ya pengurus ya, informan utamanya pengurus itu yang tahu detail. Jadi kalau masih belum maksimal dan kira-kira di UAS susah untuk maksimal dengan kasus yang ada, ya nggak apa-apa, ngalah agak mundur dikit toh, mundur dikit dengan cara mengubah haluan. Kalau mungkin dapat kontak pengurus koperasi dari yang kemarin, kalau nggak mungkin ya berarti bisa dielaborasi lagi. Di Bali banyak. Tapi kan saya nggak boleh keluar, Pak. Kalau di Bali. Enggak, maksudnya ini semua online ya, kecuali yang koperasinya ada di depan rumahnya atau di kampungnya. Ini enggak, semua kan online. Saya kemarin kan pakai teman saya, Pak. Jadi masih yang kenal gitu, Pak. Sedangkan yang saya mau cari ini, saya rencananya kan cari di internet. Cuma yang saya bisa dapetin kontaknya gitu. Ya itu sebaiknya yang seperti itu, yang bisa diperoleh akses kontaknya. Nanti berarti nggak boleh gabung ya, Pak ya? Gabungin koperasi lagi. Nanti kesulitan Anda mau menganalisisnya kayak apa, menganalisis
kan kasusnya pasti beda, konteksnya beda, kasusnya beda, nanti sampai di ujungnya itu beda semua. Jadi mending diambil satu aja, satu yang dipakai untuk studi kasus, lalu nanti yang lainnya itu untuk mendukung aja, studi literatur, studi banding, dan studi yang lainnya. Berarti itu ngulang sih gitu. kalau ya bisa. Nah, mending itu kan, itu kayak yang saya sampaikan di kelas tuh. Kalau kita mending mana kita berdiri di titik kita sekarang, itu kita nggak mungkin bisa maju ke depan maksimal, atau mending kita mundur ancang-ancang, habis itu bisa lari ngelompat ke depan. Mending mundur. Jadi memang kalau mundur mundur terus maju lari ngelompat. Kan tidak bisa maju. Iya, daripada kalau ini kan kayak apa namanya, jalannya itu agak geremet gitu ya, jalannya itu pelan susah gitu, mending mundur. Jadi mulai dari awal nggak apa-apa, kan selalu begitu. Memang agak pahit gitu kan, agak apa namanya, ya namanya mundur itu kan pasti sesuatu yang tidak diinginkan orang. Tapi orang kalau mau maju biasanya mundur dulu. Dengar Dit. Yap. Move on. Ya, semakin jauh mundur kita, semakin akan jauh maju kita. Itu prinsip keseimbangan. Semakin dalam kita terperosok ke dalam jurang, itu semakin besar kemungkinan kita naik ke atas tuh. Sama gitu. Sama. Yap. Oke, ada lagi kah? Berarti presentasi yang dibilang untuk ke narasumber itu dijadiin satu langsung jadi makalahnya itu kan Pak? Iya, nanti untuk bahan di tulisan di artikel itu presentasinya. Maka presentasinya ini durasinya dari minggu depan sampai sebelum UAS itu. Jadi ada waktu untuk mengolahnya, memprosesnya, menulisnya. Jadi kalau yang di learning ini kan baru persiapan aja. Nanti pelaksanaannya kan ya perkiraannya bulan Juni itu. Soalnya sama kayak kemarin, Pak. Apanya? Soalnya kayak iya, soalnya ya sama kayak kemarin. Iya, sama kemarin, cuma tinggal didalami, dikembangkan, didetailkan. Ya, kata kuncinya di 7 prinsip tadi, terus di ketepatan dalam merumuskan bisnis model. Jadi saya ingatkan teman-teman, bisnis model Canvas itu namanya bisnis model, itu ditulis berdasarkan pendapat teman-teman. Jadi jangan membuat bisnis model itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, tapi berdasarkan idealita yang didasarkan kepada konsep atau teori. Jadi misalnya nih, ada koperasi karyawan, usahanya kok tidak sesuai dengan, atau yang paling gampang nih, ada koperasi pertanian, koperasi petani, tapi kok usahanya malah buka warnet. Nah, kenapa? Karena itu kepentingan pengurusnya supaya mau dapat keuntungan ini. Nah, kalau seperti itu nggak perlu dibuat bisnis model Canvas usaha warnet di koperasi tani. Kenapa? Karena kalau dianalisis sebetulnya usaha yang tepat bagi koperasi tani itu yang memenuhi kebutuhan petani, baik kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan distribusi hasil produksi. Nah, sehingga direkomendasikan bisnis modelnya itu bisnis model misalnya warung tani gitu. Jadi bisnis model, namanya model tuh tidak harus yang sudah ada, justru itu berupa masukan bagi lokasi, bagi subjek studi kasus gitu ya. Siapa tahu setelah dikasih masukan bisnis model ini, mereka kemudian tergerak, oh iya ya, ternyata bisnis yang prospek, yang tepat, yang bisa berkembang itu yang ini, yang selama ini iya bisa jalan, tapi jalannya jalan di tempat, terus nggak maju-maju, karena memang pilihan bisnisnya tidak sesuai, bisa jadi begitu. Oke, ada lagi? Dan kalau kelompoknya tidak maksimal dan tidak, ya diusahakan bisa maksimal ya. Tapi kalau betul-betul tidak maksimal, ya
tidak mesti harus berkelompok. Bisa Maksimal sendiri. tuh harus 4 gitu, Pak? Enggak, ya misalnya berempat, tapi terus malah enggak jalan-jalan karena saling menunggu atau malah saling apa namanya, enggak kooperatif tuh Pak, kerjasama. Ya, Kelompok bisa, saya 5, Pak. Gimana dong? Bisa, 5 kan bisa. 5 kan bisa. Maksud saya itu kalau 5 itu ya dimaksimalkan anggotanya. Jadi kan tulisannya bisa maksimal tuh dengan 5 orang. Tapi kan kadang ada malah beberapa WA ke saya, oh Pak ini gimana kalau teman saya nggak ini, malah jadi lambat, nggak bisa lari kencang karena sibuk mikirin temannya. Jadi jangan sibuk mikirin temannya, tapi sibuk mikirin kasusnya. Mikirin lapangannya itu aja yang dipikirin, temannya nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin orang yang nggak mau mikirin kita. Pak Wan, saya mau nanya Pak. Iya. Nanti pas UAS itu ada penambahan lembar lagi apa gimana Pak? Iya itu. Iya. Tambah pasti. Iya tuh. Iya iyalah. Kan kalau UTS kan 2. UAS 5. Iya, lucu, UAS kan. Kamu aja lah. UAS kan 2 kali lipatnya. Hah? Ya kan 2 kali lipatnya. 4 dong berarti. 1 orang. 4 berarti Pak ya? 1 orang kalau 5, 20 halaman. Berarti 1 orang itu 4 kan Pak ya? Tuh bagus, iya. Berat Dicicil makanya. Coba ujian akhirnya kapan sih? Juli. 1,5 bulan lagi. Nah, itu berapa minggu tuh? 1,5 bulan, 5 kali tambah 2, 7 minggu, 8 minggu. Ada enggak? 6 minggu. 6 minggu itu berarti seminggu enggak nyampe 1 halaman. Iya. Kecil itu. Iya Pak. Bikin 1 halaman enggak ada 1 jam. Kecil itu, Dit. Kecil. Masuk sehari kan 4 jam. Masuk bikin 1 halaman aja perlu 4 jam. Kadang yang bikin satu pembagiannya Pak. Kadang ada yang bikin tugas pendahuluan gini. Nah kita tuh kadang udah mentok gitu Pak pikirannya Pak. Terus nggak bisa diperpanjang lagi. Itu yang bikin susah Pak. Ya makanya itu perlunya tadi. Kalau mengandalkan pikiran sendiri ya memang berat tuh, baru semester 2 suruh mikir yang berat-berat. Makanya itu dibantu dengan itu literatur, baca artikelnya, baca filenya, baca PPT-nya, lihat videonya, itu akan sangat membantu itu. Itu kayak tadi. Kalau hanya mengandalkan pikiran sendiri itu kayak buka tutup botol pakai gigi. Konslet nanti. Jadi belajar dari ahli dengan cara membaca atau melihat video, dan belajar dari operasi yang sudah berhasil maju. Itu praktis dari kenyataan yang hidup. Nah itu jangan memaksakan diri hanya menggali dari pikiran. Pikirannya belum banyak isinya terkait koperasi kok. Makanya itu alat-alat bantunya itu dipakai, jangan manual. Nah, nanti kalau misalnya mentok-mentok setelah studi literatur sama studi banding, bisa kontak saya juga bisa. Setelah dapat poin-poinnya kita bisa kembangkan diskusikan. Begitu. Pak, aku mau tanya. Ya. Kan kemarin kan aku buat beberapa halaman, ya toh Pak. Terus itu tuh ditambahin lagi nggak? Perlu ditambahin lagi nggak? Nah iya dong, kan kemarin UTS. Pak Karto, itu bilang UTS. UAS belum, Dit. Ya Allah. Iya, UAS belum. UASnya belum. Iya, artinya tidak harus UAS itu 2 kali dari UTS. Tidak harus. Tapi yang penting itu lebih dari
jumlah standar minimal. Lalu saya lihat di situ betul-betul sudah memenuhi kaidah kedalaman dan kelengkapan. Jadi dicek itu apakah yang saya uraikan tadi dari awal sampai akhir itu sudah ada di dalam tulisannya, studi literaturnya, studi bandingnya, presentasi online-nya, lalu pendalaman terkait dengan aspek-aspek tadi itu, prinsip koperasinya, bisnis modelnya, itu lumayan. Intinya gini, intinya itu teman-teman studi kasus, dapat kasus, terus dielaborasi, dikembangkan, dikonsep gagasannya dengan berbagai alat bantu tadi, terus diberikan kepada mereka. Nah, siapa tahu terus dipakai. Nah, kalau dipakai itu yang namanya ilmu bermanfaat atau amal jariah. Maka itu kenapa saya selalu kok harus studi kasus Pak susah, Pak susah. Iya memang susah. Tapi susah itu jalan yang benar gitu kan. Karena kalau tidak dapat operasi yang susah, tapi studi kasusnya itu yang sudah berhasil, lalu teman-teman gunanya untuk apa? Kan gunanya untuk membagi sedikit pun ilmu pengetahuan yang diperoleh atau dari kuliah. Sehingga dibagi, siapa tahu setelah dikasih masukan bisnis model kanvas, mereka terus oh begini, dikasih masukan visi, mereka terus oh ya, kasih masukan rekomendasi inovasi ini mereka oh ya siapa tahu manfaat lah. Koperasi itu betul begitu. Ada lagi, ini ada yang dari teman-teman kelas karyawan Kak ya, berenam ini. di grup WA kelas karyawan cuma 14 yang tergabung. Ada. Kurang tahu Pak. Nggak mau pada di-mute-in Pak. Nggak mau ngomong mereka Pak. Ya, Oke Pak. Ada yang ngomong dong, ngomong. Oke Pak. Nggak on cam nggak mau saya tes nilai A Pak. C semua Pak. Yang Yo, yang kelas karyawan ngajarin dong. ada namanya Gimana bisa dapat bagus banget tuh, 60 ada Nia berapa? Pak, ada Di Via rata-rata Pak. kelasnya. Tapi Iya, rata-rata kelasnya bagus loh. Ajarin Kak. Tapi nilai maksimal mereka kayaknya 78 tuh, teman-teman kelas karyawan itu. Coba dicek di file itu. Mereka udah Jadi- pro Pak, tolong Pak. Iya. Iya, mereka Mereka sudah praktek sekaligus Pak. Kita belum. iya. Tapi sama aja tingkat. Artinya kayak ini kayak Alvin. Dita itu kan yang saya tulis itu nilainya kan 80 tuh. Nah, itu ada yang bisa nilai 80 di kelas pagi. Sementara yang kelas karyawan itu unggulnya di rata-rata kelas. Mayoritas mereka oke. Tapi nilai maksimal tuh belum sampai 80. Ya, artinya memungkinkan itu kalau mau karena walaupun karyawan kaitannya sama koperasi juga sebetulnya masih ini masih perlu di elaborasi lagi mengenai terkait koperasi. Itu file-file yang saya kirim nih mulai learning ini sudah mulai yang kekinian, yang sudah kontemporer untuk mengubah image kita tentang koperasi yang kalau ingat koperasi itu ingat yang kecil, kucel, masalah enggak. Koperasi itu keren, maju, canggih, masa depan gitu. Ada banyak tulisan ke arah sana. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup jelas? Cukup jelas. Nanti sambil proses jalan tuh presentasi itu juga bisa dibuat videonya. Pakai apa Pak presentasinya nanti? Pakai ini. Kalau presentasi ini kan pakai PPT.
di share ke ini. Nah kalau untuk dapat visualnya, misalnya ya bisa pakai ini, pakai video, jadi presentasi sendiri, terus di sendiri gitu, terus diupload di YouTube, terus di share ke mereka. Bisa nanti di fase akhir lah, menjelang ujian akhir terus. Bapak tahu sendiri kan, kelas pagi itu kan jarang banyak yang tanya. Sepi ya grupnya ya. Sepi banget Pak, cuma Iya, Nikma doang berisik. Apa lagi? Iya ya. Ya, aku berisik. Tapi banyak juga yang nggak ikut UTS kemarin tuh. Ada ini, ada yang apa desersi. Nah, temennya ini, makanya ini sebetulnya kunci keberhasilan tuh kalau kita bisa kompak. Kerja sama tim sih Pak. Iya, kerja sama tim sama kebersamaan sebagai satu kelas. Jadi kalau kelasnya itu guyup itu artinya apa, kebersamaannya oke, tinggi, itu insya Allah berhasil itu. Karena terus saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong itu. Nah ini peran ketua kelas ini perlu. Rik, dengerin Rik. Iya. Saya nggak pernah dijawab di grup kelas Pak. Pada sibuk semua. Ya sibuk. Nanti tuh presentasinya nanti dijabarin semuanya atau cuman intinya aja Pak? Poin-poinnya aja. Intinya aja. Poin kan. Dijabarin aja semuanya, Dit, biar panjang. Bisa-bisa 20 halaman nanti. Biar panjang, Dit. 20 slide nanti. Gak apa-apa, yang penting panjang. Kan biar jelas ya Pak ya? Ya, kalau panjang namanya PowerPoint bukan PowerPoint. Enggak, maksudnya pas dijabarin ke makalahnya Pak. Oh iya, kalau di makalah semakin panjang semakin bagus. Tuh. Yang panjang itu panjang, dalam, dan sesuai dengan instruksian itu bagus pasti. Yang ditulis di presentasi, tulisnya semua salin di makalah. Nah. Oh, presiden kita aja Soekarno nulis satu buku aja 600 halaman. Satu buku, padahal dia punya banyak buku. Padahal dia nggak punya komputer itu, nggak punya laptop, pakai mesin ketik atau cuma tulis tangan tuh. Kalau nggak ada mesin ketik kan nulisnya di penjara, di ND, di mana, dibuang pasukan di mana. Artinya yang keren tuh panjang itu. Kitab suci kan juga penjelasannya detail panjang, itu memang ajarannya begitu. Nggak ada pokoknya yang penting, yang pokoknya kalian harus ibadah titik. Terjemahkan sendiri kan enggak. Pasti didetailkan panjang gitu. Asal panjangnya itu panjang yang benar. Bukan kopas reaksi artikel jurusan kimia itu ya panjang. Oke, saya kira sudah cukup ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja dulu Pak. Nanti kalau misalnya ada tanya lagi. Ya, nanti bisa via grup atau via Japri. Ya, itu. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih malam ini yang sudah atensi. Nanti teman-teman yang belum gabung dikasih tahu tuh. Nah, itu seperti apa namanya pertemuannya, reminder-nya. Nanti saya juga share lagi di grup untuk instruksi UAS-nya nanti kalau sudah menjelang itu. Tapi ini kan sudah tahu akan seperti apa ke depan sampai UAS. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Amin. Ini bisa sukses, dan yang penting juga sehat terus, semangat terus, bahagia terus, dan yang menjalankan ibadah puasa bisa dimaksimalkan amalannya dan diterima semua ibadahnya. Amin. Amin. Oke, saya kira itu kita tutup dengan alhamdulillah, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah dibuatkan linknya. Sama-sama Pak. Video ini. Ya, next time
Kalau masih perlu lagi, saya kemarin sih mikir kalau diperlukan di beberapa kelas saya bisa adain Q&A, Susah, question and susah kelasnya. Terus gabung aja susahnya minta ampun, Pak. gitu ya, question and answer. Tapi tadi saya tanya kalau Instagram malah enggak. Ini saya rencana mau live IG untuk Q&A bagi yang mau WhatsApp. Nah, jadi saya kira itu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.